Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat bisa berjumpa Ramadan, kemudian nikmat berjumpa dengan Syawal, dan mumpung masih dalam momen Syawal ya, meskipun sisa akhir-akhir, saya mengucapkan kepada ibu-ibu semua, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf jika selama kita bermuamalah, bermuasyarah, saya ada banyak kesalahan kenjenengan semua, terutama salah-salah lisan bisa jadi karena saya paling banyak ngomong ya. Kalau paling banyak ngomong itu semakin banyak omongannya ya, semakin rawan untuk melakukan kesalahan. Dan alhamdulillah ya, ini majelis pertama kita di bulan Syawal, sudah bulan Ramadan, dan semoga keistiqomahan kita di dalam mengkaji Islam ya, kemudian dalam memahami Al-Quran, kitab suci kita yang petunjuk hidup terbaik, semoga ini dicatat oleh Allah dan menjadi tanda-tanda diterimanya amal Ramadan kita ya. Karena para ulama itu berkata di antara diterimanya amal itu ciri-cirinya adalah kebaikan sesudahnya. Jadi ketika sesudah Ramadan kita masih istiqomah untuk mengkaji Islam, kita masih istiqomah ya melaksanakan yang mungkin kemarin pas Ramadan tahajudnya nambah, kita istiqomah sekarang, atau mungkin jumlah duhanya nambah gitu, atau mungkin jumlah witirnya nambah, jumlah tilawah Al-Qur'annya bertambah, dan kemudian itu kita istiqomahkan di bulan Syawal dan seterusnya, insya Allah itu tanda-tanda diterimanya amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin ya. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan ya, insya Allah hari ini kita akan mengkaji surah Al-Alaq ya, atau disebut juga surah Iqra. Langsung saja saya baca ya. Kita nggak bareng-bareng karena ini nanti bisa jadi rekamannya alhamdulillah berhasil, bisa jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah kalau bisa kita 5 ayat saja, tapi kayaknya saya nggak bisa ya, bisa jadi 3 ayat saja. Nah, sekarang kita awali dengan nama surah ya. Kalau di Indonesia surat ini terkenalnya memang surah Al-Alaq ya. Apa itu alaq? Alaq itu jamak dari alaqah ya. Jamak itu bentuk plural ya. Kalau di bahasa Arab itu nanti bentuk plural, singularnya tunggal atau jamaknya berbeda. Nah, terus kemudian alaqah itu maknanya apa? Alaqah itu ad-damul jamid. Jadi darah yang beku gitu, gumpalan darah ya. Itu namanya alaq. Disebut juga surah Iqra ya. Iqra artinya apa? Bacalah. Nah, sekarang sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat. Bagaimana sebab turunnya ayat ini? Di sini disebutkan ya oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Ahmad berkata ya, telah menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami Abdul Razak ya, ini panjang terus sampai dari Aisyah ya. Awwaluma, pertama kalinya Rasulullah mendapatkan wahyu itu melalui mimpi awalnya gitu ya, melalui mimpi yang benar ya, ketika beliau tertidur. Nah, kemudian mimpi itu ya tidaklah datang ya, kecuali seperti sinar di pagi hari, awalnya begitu. Nah, kemudian
Rasulullah itu dijadikan suka untuk melakukan khala atau uzlah. Jadi kemudian Rasulullah itu suka begitu ya, oleh Allah dijadikan suka untuk beruzlah. Beliau itu memang kepekaannya terhadap kondisi masyarakat begitu besar ya. Kita mungkin sudah yang sering hadir di Asa lihat mungkin sampai hafal ya, orang-orang Quraisy itu kan berdagang ya, di masa itu tuh banyak kecurangan. Terus juga di masa jahiliyah itu kalau ada perempuan lahir dibuang, sampai disebutkan tuh kalau mau melahirkan dibikinkan jurang, istrinya terus disuruh begagah gitu ya, ada ke jurang, dilihat kalau begitu sudah perempuan langsung dikubur gitu. Seperti itu yang terjadi di masa itu. Nah, dan banyak ya, banyak keburukan lainnya. Dan kemudian Rasulullah itu sangat karena beliau sangat peka terhadap kondisi masyarakat. Beliau sendiri itu mempunyai ilmu kemasyarakatan yang luas gitu ya, karena beliau sering berdagang ke Syam, terus juga ke Yaman gitu ya, bersama pamannya dulu, dan juga berikutnya ya ketika bekerja dengan Khadijah pun begitu. Jadi beliau itu kepekaannya terhadap masyarakat itu besar, dan juga rasa kasih sayangnya terhadap manusia itu besar gitu. Jadi bahkan ketika beliau sebelum menjadi nabi pun, sebelum datangnya Islam, sebelum beliau mendapatkan wahyu, itu beliau memang kepekaannya terhadap masyarakat besar, termasuk terhadap anak yatim, terhadap orang-orang miskin gitu ya, kepeduliannya itu besar. Terhadap kerusakan juga beliau sangat resah. Akhirnya beliau itu memang suka untuk beruzlah ya. Nah, fakana ya'ti Hira. Nah, kemudian beliau datang ke Gua Hira. Beliau selalu ke sana gitu ketika beliau beruzlah. Dan fayatahan ya, beliau juga melakukan tahannus ya, beribadah di situ di Gua Hira. Banyak-banyak beribadah beberapa malam, dan biasanya beliau itu membawa bekal. Setelah bawa bekal, beribadah beberapa malam, terus beliau pulang ya ke rumah Khadijah. Begitu terus sampai akhirnya turunlah wahyu di Gua Hira. Dan ketika itu turunlah malaikat ya, malaikat datang ke Gua Hira, turun malaikat mendatangi Rasulullah di Gua Hira. Kemudian beliau menyampaikan Iqra, bacalah. Nah, kemudian Rasulullah berkata, fakultu, lalu aku berkata, ma ana biqari, bukanlah aku orang yang bisa baca gitu. Aku adalah orang yang buta huruf. Nah, qala, kemudian kemudian Rasulullah berkata, maka malaikat itu memegang, kemudian mendekap ya, mendekap Rasulullah sampai Rasulullah itu merasa payah gitu ya. Terus kemudian Rasulullah diperintahkan lagi Iqra. Rasulullah menyampaikan lagi ma ana biqari, aku gak bisa baca, dipegang lagi, didekap lagi, begitu terus sampai 3 kali ya. Nah, kemudian ketiganya itu malaikat menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ya, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat ini adalah pertama kalinya Al-Qur'an turun, pertama kalinya Rasulullah menjadi nabi, dan menurut pendapat yang terkuat ini terjadi di 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal hari sama seperti hari lahirnya beliau ya. Nah, terus kemudian di sini kemudian Rasulullah pulang ya, beliau pulang dengan gemetar, beliau pulang ke Khadijah, dan kemudian bersabda zammiluni sambil bergetar. Ya bayangkan ibu-ibu ketemu malaikat ya, ketemu makhluk yang nggak pernah diketahui sebelumnya. Nah, kemudian mengatakan zammiluni diselimuti oleh Khadijah, sampai akhirnya perlakuan Khadijah itu membuat beliau itu hilang gitu ya, gemetarnya itu. Memang Khadijah ini kayak pendukung terbaik gitu ya. Kalau sekarang katanya itu bahasa gaulnya my support system gitu, orang-orang bilang gitu ya. Nah, Khadijah itu benar-benar seperti itu. Nah, kemudian beliau berkata, ya Khadijah mali, wahai Khadijah, ada apa denganku? Khadijah bertanya, kenapa Rasulullah diceritakan kejadian itu. Nah, kemudian oleh Khadijah disampaikan, nah ini kata-kata Khadijah yang sangat membuat Rasulullah lebih tenang lagi, absyir ya,
berbahagialah gitu, suamiku. Fa wallahi, maka demi Allah, dia bersumpah ya, maka demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya. Lo kok sudah kenal Allah misalnya. Nah, karena emang orang Quraisy itu dulu mereka meyakini Allah itu Tuhan, tapi juga mereka meyakini ada Tuhan sesembahan di bawahnya Allah, yang itu Lata, Uzza gitu. Jadi mereka sudah biasa, wallahi itu biasa ya, demi Allah. Nah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena sesungguhnya engkau orang yang tasilur rahim, engkau orang yang menyambung tali silaturahmi, engkau selalu benar dalam perkataanmu, dalam bicaramu, dan kemudian engkau juga menolong orang-orang yang kesusahan, dan engkau juga menghormati tamu, engkau juga orang yang selalu menolong orang-orang yang tertimpa masalah. Nah, kemudian Khadijah pergi ya, membawa Rasulullah, maksudnya pergi dengan Rasulullah kepada Warokoh, dan Warokoh bin Naufal bin Asad ini adalah sepupu ya, sepupu beliau, dan beliau ini Nasrani di kaum jahiliyah, dan cukup unik karena di Quraisy itu jarang orang Nasrani, biasanya di Quraisy itu orang musyrik. Nah, ini orang Quraisy Nasrani, bahkan beliau tuh sangat pandai ya, beliau juga menerjemahkan Injil ke bahasa Arab gitu, dan beliau ini juga menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab ya, agama Nasrani. Nah, kemudian itu atas takdir Allah akhirnya, dan beliau ini udah sepuh ya, beliau ini sepuh plus buta gitu, udah sepuh dan buta. Nah, kemudian Khadijah berkata, wahai anak pamanku, sepupuku maksudnya, coba dengarkan apa kata-kata saudaramu ini. Nah, kemudian Warokoh berkata, wahai anakku, saudaraku gitu ya, mataro gitu, ada apa? Nah, kemudian Rasulullah menceritakan apa yang sudah Rasulullah lihat. Kemudian Warokoh menyampaikan, dan namus, ini adalah namus. Namus itu Jibril ya. Ini adalah Jibril. Terus kemudian dia yang diutus ya kepada Musa. Seandainya aku masih muda dan seandainya aku bisa hidup ketika kamu diusir oleh kaummu ya, terus kemudian kata Rasulullah, apakah nanti aku akan diusir? Agak ngeri ya jadi nabi itu. Nah, kemudian Warokoh menyampaikan, iya gitu. Tidak ada ya satupun laki-laki yang didatangi ya, yang mendapatkan seperti yang engkau dapatkan, kecuali dia akan dimusuhi. Jadi nggak ada ceritanya nabi itu nggak dimusuhi gitu. Nah, kemudian seandainya aku bisa menangi gitu ya, menangi hari dimana di hari itu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat-kuatnya. Dan tidak lama kemudian Warokoh wafat. Nah, setelah Warokoh wafat, di sini kemudian wahyu terhenti sementara, tambah beratlah Rasulullah, karena beliau dari awal sudah ini hal baru, ada apa gitu ya. Memang mendapat wahyu itu berat, sampai suatu hari itu pernah, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud ya, saya pernah cerita di majelis ini, dulu beliau itu duduk ya, Rasulullah tuh dengan Ibnu Mas'ud kena kakinya gitu loh, saling menimpa, pernah nyampaikan saya. Nah, terus kemudian kata beliau, nggak pernah gitu ya, pahaku itu ditindih sesuatu yang lebih berat dari itu, seperti ditindih oleh Rasulullah, seakan-akan ditindih gunung. Dan waktu itu Rasulullah mendapatkan wahyu. Kadang Rasulullah pingsan ketika mendapatkan wahyu, kadang sampai gobios gitu, yang namanya keringat itu bercucuran. Jadi memang mendapatkan wahyu itu berat ya, apalagi ini di awal wahyu. Nah, itu betapa beratnya bagi Rasul kita sebenarnya. Nah, terus tiba-tiba agak lama gitu ya, wahyu itu tidak datang. Akhirnya Rasulullah bertambah kesedihan beliau. Saking sedihnya beliau itu, kalau di sini disebutkan ya oleh Ibnu Katsir, beliau itu naik ke puncak yang tinggi, kemudian berusaha untuk lompat. Saking sedihnya. Akhirnya setiap beliau sudah sampai di puncak, malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan, sebentar, ini panjang banget, yang mana ya? Innaka Rasulullahi haqqan, sesungguhnya kamu tuh benar-benar gitu ya, Rasulullah. Nah, kemudian tenanglah Rasul saat itu dengan berita itu, kemudian pulang ke rumahnya. Nanti kalau lama lagi gak datang, beliau juga melakukan hal yang sama. Saking beliau itu cukup berat gitu ya, apa yang beliau rasakan. Dan ini ada dikeluarkan hadis ini oleh Sahihain ya, oleh Sahih Bukhari dan Muslim.
Nah, jadi kemudian di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dan ini sangat butuh kita perhatikan ya. Fa awwalu syai'in nazzala minal Qur'an ya. Pertama kalinya sesuatu itu turun dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat mulia ini dan barokah ini, dan ayat-ayat ini adalah rahmat Allah pertama kalinya turun gitu. Rahmat Allah yang pertama kali turun kepada hamba-hambanya, dan nikmat Allah ya yang pertama kali Allah turunkan kepada mereka. Jadi ini nikmat terbesar adanya Al-Quran ini, turunnya Al-Quran kita, karena ini kemudian turun syariat Islam, turun petunjuk hidup terbaik yang merubah gitu ya kehidupan selamanya, bukan hanya kehidupan bangsa Arab, bahkan sampai kehidupan kita sekarang. Kita bisa merasakan bagaimana semakin kita mengkaji, bagaimana semakin kita itu berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami agama Islam ini, kemudian semakin kita berusaha taat sama Allah, semakin baiklah hidup kita. Nah, ini memang awal 5 ayat ini luar biasa ya, karena menjadi pertanda awal turunnya rahmat Allah dan nikmat Allah yang paling besar. Nah, kemudian dan di dalamnya juga nanti kita akan melihat ada peringatan ya tentang penciptaan kita, bahwa kita dari alaqah, nanti kita jelasin detailnya. Dan kemudian di sini juga nanti disebutkan bagaimana Allah itu karramahu, maksudnya memuliakan manusia dengan apa? Dengan mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui, padahal ini yang nanti yang memuliakan kita daripada malaikat. Malaikat nggak dikasih tahu banyak hal oleh Allah, tapi mungkin ibu-ibu kalau baca Al-Baqarah ayat awal waktu menyebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, kami menjadikan di muka bumi khalifah, khalifahnya manusia. Kemudian malaikat protes, apa yang membuat malaikat bungkam, dan kemudian oh iya memang khalifah manusia. Ketika kemudian Allah menyampaikan, wahai Adam, sebutkan nama-nama itu semuanya. Setelah disebutkan barulah malaikat lonceng pinter ya. Jadi Allah mal insana malam ya'lam, nanti diketahui apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ini nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke tafsir. Iqra. Nah, bacalah bi dengan ismi nama Rabbi Tuhankah kamu, alladzi yang khalaqa, menciptakan. Iqra ya, pertama Iqra. Iqra ini artinya bacalah, tapi di sini bentuknya kata perintah. Iqra ya, kata perintah untuk membaca. Memang ini turunnya kepada Rasul ya. Kalau dikaitkan dengan sababun nuzul tadi, tapi di sini uniknya Allah tidak menyebutkan apa yang disuruh dibaca, cuma Iqra, bacalah. Allah tidak menyebutkan maf'ulnya, tidak menyebutkan objeknya apa di dalam ayat ini. Apa artinya? Artinya perintah ini bisa dimaknai lebih macam-macam ya. Ada ulama yang memaknai objeknya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dikaitkan dengan sababun nuzul. Jadi ini perintah untuk membaca Al-Quran. Nah, yang kedua keumuman lafaz. Tapi dengan keumuman lafaz maksudnya maknanya umum. Berarti baca apa saja, ilmu apa saja. Hanya saja pendapat terkuat adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau saya mendengar pengajiannya orang-orang Indonesia ya, biasanya kalau nggak bahas ini ayat ini, biasanya suruh apa, Bu? Suruh baca buku gitu kan ya? Sering kan disuruh, ini perintah untuk belajar, ini perintah untuk baca buku. Nah, padahal yang pendapat paling masyhur itu adalah memang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kemudian jadi ini perintah bagi kita untuk membaca Al-Quran. Dan nanti bukan hanya dibaca semata-mata. Nanti unik ya kalau kita melihat ayat ini. Ayat ini diawali dengan perintah membaca, bahkan nanti diulang lagi di ayat ketiga, suruh baca lagi, Iqra wa rabbukal akram. Tapi nanti di akhir, wasjud waqtarib ya. Dan bersujudlah dan dekatlah kepada Tuhanmu, mendekatlah kepada Tuhanmu. Maknanya apa? Harusnya gitu ya. Ketika kita Iqra'ul Qur'an, kita Iqra ya, kita membaca, perintah membaca, kita korok. Nah, kita membaca Al-Quran, nanti itu endingnya kalau kita semakin memahami, tidak hanya sekedar membaca, itu endingnya semakin bertambah ilmu kita tentang Al-Quran ini, tentang Islam, akan semakin mudah bagi kita untuk bersujud dan mendekat kepada Allah. Dan disebutkan posisi terdekat hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Kenapa? Semakin kita menghamba kepada Allah,
Semakin kita merasa nggak ada apa-apanya, semakin dekatlah kita itu dengan Allah. Semakin kita itu menyadari kehambaan kita itu ya, semakin kita memposisikan diri sebagai hamba, semakin dekatlah kita dengan Rob kita. Nah itu ya, Iqra. Bacalah. Nah kemudian di sini ada kata, sebentar ya. Oh iya, di Al-Quran itu kalau membaca Al-Quran ada istilah qoro'ah, ada istilah tala, ya, tilawah gitu. Sedikit berbeda ya. Kalau qoro'ah itu nanti membaca ya, sesuatu dari tulisan atau yang ada di hati. Rasul kita tidak membaca dari tulisan karena Rasul kita ummi. Tapi Rasul kita membacanya dari mana? Dari hati. Dari hati maksudnya hafalan yang diberikan oleh malaikat Jibril gitu ya, yang dimasukkan ke hati beliau. Nah, itu makna membaca. Nah, kemudian nggak bisa juga disampaikan begini. Kok Nabi lucu ya? Nabi gimana ceritanya? Nabi kok buta huruf? Katanya Nabi itu punya sifat fatonah gitu, cerdas, kok buta huruf. Nah, ini butuhnya kita mengetahui sejarah di masa itu ya. Berbeda budaya kita dengan budaya Arab jahiliyah atau dengan budaya Romawi di masa itu. Orang Romawi kalau pinter bikin buku, nulis gitu, mereka membaca. Orang Arab itu kuat di hafalan. Jadi di budaya mereka, orang yang cerdas itu orang yang nggak nulis. Orang yang cerdas itu kalau hafal. Dan memang luar biasa, alhamdulillahnya Al-Quran ini turun kepada bangsa-bangsa yang suka menghafal. Yang akhirnya apa? Ketika awal Al-Quran itu tidak segera dikodifikasi ya, nggak segera dibukukan, itu Al-Quran ini terkumpul di hati-hati para sahabat, di akalnya. Maksudnya kalau zaman sekarang itu di kepala ya. Kalau bahasa Arabnya tuh di hati, kalau hafalan ada di hati. Nah, mereka ada di kepala-kepala para sahabat, di hati-hati para sahabat. Jadi setiap Rasul membaca itu kadang satu kali saja bacaan sahabat langsung bush masuk. Meskipun itu panjang. Beda seandainya turun di Indonesia ya. Bahasanya Indonesia nanti. Kacau kalau bahasanya Indonesia. Nah, jadi itu Nabi kita. Jadi di masa itu justru kalau cerdas itu ya, mereka biasanya kan suka bersyair. Mereka suka bikin syair. Semakin pandai bersyair, semakin tinggi kedudukannya, semakin berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Makanya Al-Quran ini turun dalam bentuk-bentuk mirip-mirip syair, berrima, tapi maknanya luar biasa ya. Nah, itu memang orang dulu itu kalau bersyair, orang-orang Arab terdahulu itu bikin syair dihafalkan saja, dan mereka biasa menghafal syair-syair dari penyair-penyair hebat. Kayak anak-anak kita sekarang menghafalkan lagu bahkan BTS yang nggak ngerti, asong sing song gitu ya, nggak ngerti apa tapi dihafalin aja. Nah itu di masa dulu, Iqra, bacalah. Nah kemudian di sini perintah untuk membaca ini berarti juga terhadap kita, bukan cuma terhadap Rasul kita. Meskipun di sini konteksnya itu untuk Rasul ya. Nah kemudian dengan. Nah dengannya ini dengan apa? Nah ini para sahabat beda-beda dengan nama Tuhanmu ya. Bedanya apa? Ada yang memaknai ba ini dengan ba lil muswahabah, persis seperti di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Ketika membaca merasakan kebersamaan dengan Allah. Mungkin kalau sudah ikut tafsir Al-Fatihah bisa memahaminya. Itu kebersamaannya dengan Allah dirasakan ketika baca. Nggak kayak misalnya tadarus cepet-cepetan gitu, terus nggak masuk ke hati, begitu ya. Nggak ada kebersamaan dengan Allah. Jangan sampai seperti itu. Atau anak-anak kita ya, jangan sampai kita ajari kalau murojaah, kalau menghafal. Jangan sampai itu. Kadang kalau saya ya di Atfaluna tuh bareng-bareng anak-anak hafal surat An-Naba yang isinya siksa-siksa itu ya, sampai di poin siksa itu gemetaran saya. Itu mereka sambil wah gitu ya apa ya, pas surat awal misalnya ayat apa ya, itu bisa sambil kayak gurau gini-gini nih loh, belakang-belakangnya itu ditekan gitu loh, suaranya ditekan atau dikeraskan, dibuat model apa, ambil ketawa-ketawa. Nah ini belum Iqra bismi rabbika, ini namanya membaca Al-Qur'annya belum
ada rasa muswahabah, kebersamaan dengan Allah, seakan-akan Allah itu menyampaikan berita besar. Di situ kan di Al-Qur'an banyak ya tentang akidah, tentang perintah Allah, tentang larangan gitu, tentang akhirat. Nah, harusnya itu ada merasa kebersamaan Allah nih, sedang Al-Qur'an kan kalamullah ya, perkataan Allah. Gitu. Nah, yang kedua, makna baknya itu menurut ulama ada yang berpendapat lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Jadi memang sesuatu yang diawali ya kan ada itu di dalam Al-Qur'an, dan yang satunya juga ini bisa jadi satu dalil. Yang ketiga maknanya lil iftitah, untuk pembukaan. Dan disebutkan memang di dalam hadis, mungkin yang ikut tafsir Al-Fatihah sudah ya paham. Ada kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar, ada yang menyebut fahuwa aqta, ada yang menyebut fahuwa ajdam. Segala perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka terpotong. Apanya yang terpotong? Keberkahannya. Jadi memang di sini untuk meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan ketika iqra'nya, makanya butuh bismillah, bismi rabbik nanti, atau untuk membuka gitu, untuk minta keberkahan atau untuk pembukaan. Dan pembukaan terbaik dalam hal apapun itu dengan bismillah, sebagaimana Al-Qur'an semua ayatnya kecuali suratnya kecuali At-Taubah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iqra bismi rabbika. Nah, dengan biismi, dengan nama siapa? Rabbi ya, dengan nama Tuhanka, Tuhanmu. Nah, Allah itu kadang ya di Al-Qur'an itu menyebut dirinya tuh sebagai orang ketiga. Huwa alladzi, dialah Allah yang gitu ya, itu kan orang ketiga. Waib. Nah, kalau ini mukhatab, Rabbika, Tuhanmu. Jadi ini kayak private gitu, kayak japri, langsung ngomong ke kamu gitu ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu Muhammad. Ya, Iqra bismi Rabbi, ya Tuhan ka Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Terus kemudian Tuhanmu yang apa? Nah, di sini ayat ini adalah ayat yang pertama kali menyebutkan sifat Allah. Apa? Alladzi khalaqa, yang menciptakan. Jadi dari semua ayat Al-Qur'an ya, sifat baik Allah atau kehebatan Allah yang pertama kali disebut sifatnya apa? Adalah Allah sang pencipta. Alladzi khalaqa, Allah sang pencipta. Nah, ini awal sifat Allah yang dikabarkan oleh Allah kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Nah, berarti ini harus kita garis bawahi. Ada apa dengan sifat Allah yang khalaq ini? Kenapa disampaikan oleh Allah di awal-awal wahyu itu turun? Nah, ini merupakan tauhid ya, pengesaan terhadap Allah yang tertinggi, yang menafikan terhadap Tuhan-Tuhan lain. Mungkin ada Fir'aun yang mengatakan aku adalah Tuhan, tapi dia nggak pernah bisa menciptakan apapun yang hidup gitu ya, makhluk hidup. Atau Lata Uzza Manat, jangankan menciptakan, wong mereka aja dibikin gitu ya, dibentuk. Jadi di sini alladzi khalaqa. Kemudian khalaqa di sini Allah tidak menyebutkan objeknya. Khalaqa ini kan kata kerja. Allah menciptakan, yang menciptakan. Menciptakan apa tidak disebut. Nah, kemudian kenapa tidak disebut di sini maf'ulnya atau objeknya? Nah, itu kalau menurut para ulama yufidul umum, karena itu menjelaskan keumuman. Allah menciptakan segala hal, batu, bumi, langit, manusia gitu ya. Jadi ada banyak hal yang Allah ciptakan. Nah, kemudian Al-Khaliq ya, Allah Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta. Ini kalau mau kita hayati ya, terus kemudian kita yakini, kita imani, dan kita itu iman itu namanya membenarkan 100%. Iman itu tasdiqul jazim, membenarkan 100%. Nggak ada 0,0000001% pun keraguan. Itu namanya iman. Jadi ketika kita mengimani anak kita ini ciptaan Allah, nah gitu ya, kita nanti akan mudah untuk menyadari, atau kita ini ciptaan Allah, atau bumi ini ciptaan Allah, kita tuh akan mudah sekali, corona ciptaan Allah gitu ya,
virus kan. Nah, itu mudah sekali bagi kita ya untuk taat, tunduk, bersujud kepada Allah, berserah diri. Kenapa? Karena kita merasa tubuhku milik Allah. Allah yang ciptakan, nggak bisa aku semena-mena memudoroti tubuhku dengan minum racun misalnya, atau lagi corona nggak pakai masker gitu, jalan aja ke kerumunan gitu ya, terus bilang nggak bisa, karena kita tahu ini titipan Allah. Atau nggak bisa juga kita bilang tubuhku adalah otoritasku, tubuhku milikku, terserah aku pahaku mau tak perlihatkan gitu ya, terus wajahku mau dibuat sini-sini kayak di filternya IG gitu ya, atau kayak di karnaval. Nah, kalau karnaval begitu ya, akhirnya jadinya tabarruj. Nah, atau kemudian dia bilang ini seni, ini kesukaan saya hidup untuk seni misalnya, atau apa, nggak bisa. Jadi kita akan menjadi orang ketika sadar betul gitu ya, bahwa kita itu ciptaan Allah, nggak akan kita itu banyak protes tentang hak asasi manusia. Suka-suka saya, tujuan hidup terserah saya gitu. Terus saya mau pakaian, mau makan apapun, mau nikah karena terserah saya, nggak begitu. Atau ketika kita oleh Allah diberikan anak, kemudian terus kita bilang anakku ya terserah aku yang ngasih makan, aku yang ngasih minum, aku yang membesarkan, aku yang mendidik, nggak begitu. Kita akan sadar betul bahwa anak kita tuh milik Allah, berarti kita mendidiknya harus sesuai perintah Allah. Termasuk bumi ini, ketika kita sadar bahwa bumi ini milik Allah, kemudian Indonesia milik Allah, terus kemudian kita tawarkan harusnya taat semua sama Allah. Peraturan terbaik bagi bumi ini adalah peraturan dari Allah misalnya ya, hukum dari Allah, kemudian bilang keluar kalian dari Indonesia gitu, ya nggak bisa gitu. Karena memang ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi itu ya. Dan juga nanti kalau anak kita ya, sejak dini kita sadarkan dengan seperti itu nanti mereka nggak akan gampang merusak tanaman gitu. Terus mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya, entah dalam mandi, sikat gigi mungkin, makan, minum ya. Jadi alladzi khalaq ini luar biasa. Termasuk nanti lebih dari itu, kalau di Al-Qur'an disebutkan yang menciptakan ya, yang menurunkan sakinah. Allah juga yang menurunkan kantuk. Jadi misalnya lagi ibadah tengah malam gitu, semua tuh itu segera doa sama Allah, angkatlah kantuk engkau yang menurunkan kantuk gitu misalnya. Atau lagi nggak sakinah keluarganya, atau hatinya lagi sedih atau apapun, langsung aja minta sama Allah. Termasuk ini kalau ditanamkan ke anak kita itu luar biasa nanti. Yang memberi kebahagiaan di Al-Qur'an disebutkan itu adalah Allah, yang memberikan kemudahan semua Allah. Jadi Allah yang menciptakan berbagai hal, sehingga nanti pas anak ujian, anak apa kita sampaikan itu kuat ya nanti. Kalau keyakinan bahwa hanya Allah sang pencipta itu tertancap di hati seorang mukmin. Makanya ini sifat yang pertama kali disebutkan oleh Allah, karena memang luar biasa ya efeknya kalau sampai kita mengimani sifat ini. Nggak akan semena-mena kita itu sama hidup kita, nggak akan semena-mena kita nggak akan sakar PDW gitu loh, nggak mau diatur sama Allah gitu, nggak akan begitu nanti. Nah, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian khalaqa yang menciptakan, al-insana manusia, min dari alam, dari segumpal darah. Nah, khalaqa di sini Allah menyebutkan sifat Allah ya. Allah itu menciptakan siapa? Disebutlah di sini objeknya, maf'ulnya. Khalaqal insana. Allah menciptakan manusia. Nah, kalau dimension khusus berarti spesial apa tidak Ibu? Spesial gitu ya. Saya gitu sama guru saya bikin status, saya dimension khusus misalnya. Oh itu berbunga-bunga rasanya kalau dimension khusus, padahal murid beliau misalnya banyak. Terus kemudian saya dimension khusus gitu ya. Jangan kan dimension saya dikomentari guru saya aja seneng gitu. Oh dikomentari gitu. Misalnya status ya. Dikasih love itu udah seneng. Nah, dimension khusus ya, apalagi dimension khusus. Nah ini dimension Allah Bu. Siapa yang dimention? Allah menciptakan manusia. Setelah Allah tadi awalnya menyebutkan sifat Allah mencipta dengan keumuman,
nggak disebutkan menciptakan apa, kemudian di ayat ini disebutkan khalaqal insana, menciptakan manusia. Ya, apa maksudnya, kenapa dimention khusus? Ya, nah, di sini disebutkan, bentar ya. Disebutkan secara khusus karena ini untuk memuliakan manusia ya, oleh Imam Ibnu Katsir. Di sini disebutkan ini sebagian dari apa, Allah memuliakan manusia, dan nanti dijelaskan bagaimana memuliakannya. Ada allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Makanya di sini fasyarafahu wa karramahu bil ilmi. Maka Allah memuliakan dan menghormati manusia itu dengan ilmu. Ya. Dan di sini wa huwa al-qadrul ladzi imtaza bihi abul bariyah Adam 'alal malaika. Dan inilah qadar ya, apa ya qadar itu ya, takaran gitu ya, bobot ya, yang membedakan abul bariyah ya, Adam maksudnya manusia ya, bapaknya manusia Nabi Adam dengan malaikat. Jadi yang membedakan manusia dengan malaikat itu memang manusia diberikan ilmu. Nah, disinilah kemuliaannya manusia. Dan kalau kita melihat, ingat tafsir Atin ya, di mana? Atin itu sebelumnya ini ya, sebelumnya Al-Alaq. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, itu kita masih ingat bagaimana awalnya itu dengan sumpahnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Karena memang manusia itu aslinya, potensi awalnya gitu ya, sifat yang melekat itu, fitrahnya itu adalah makhluk yang hebat, yang luar biasa. Tuh. Meskipun di sini nanti Allah ingatkan ya, apa? Min alaq. Gimana? Dari alaq. Alaq itu tadi ya, jamaknya alaq, alaqoh ya. Kemudian artinya adamul jamid, segumpal darah. Nah, alaq di sini di mana ini sudah? Khalaqal insana min alaq. Mana ya jalan alaq. Alaq itu ya, di sini disebutkan segumpal ya, kecil. Nah, jadi di ayat lain disebutkan kita diciptakan dari tanah. Ada disebutkan dari mahin ya, dari air yang hina. Disebutkan juga min sulsulatin ya, dari sulsulah mahin, terus dan yang lainnya. Nah, jadi maknanya apa? Ini Allah mengingatkan gitu ya, asal usul manusia di ayat ini. Meskipun potensinya luar biasa, dibuat memang secara fitrah luar biasa kalau dibandingkan makhluk lain, tapi tetap saja gitu ya, namanya makhluk diciptakan ya kecil gitu ya, kita dari air yang hina gitu, kita hanya dari segumpal darah, kemudian apa namanya, maka butuhlah kita itu menyadari betul, memahami diri kita gitu, memahami sifat kemanusiaan kita. Makanya kalau di dalam tafsir yang lain ini ditafsirkan dengan ayat apa ya, karena saya punyanya Ibnu Katsir agak tipis, disebutkan bahwa Allah mengingatkan ya, dari ayat ini Allah mengingatkan asal usul kita, dan disebutkan kalau manusia ya memahami asal usulnya, mengetahui asal penciptaannya, maka dia harusnya ya, maka harusnya dia menjadi orang yang taat gitu. Taat kepada Allah, benar-benar tunduk kepada Allah, mengenal dirinya. Nah, semakin orang maka dia akan mengenal dirinya. Kalau mengenal penciptaannya, dia mengenal dirinya. Ketika dia mengenal dirinya, dia akan mengenal kepada Tuhannya dan taat kepada Tuhannya. Jadi penting ya untuk mengenal diri. Kalau bahasa sekarang itu mungkin tahu diri gitu ya. Maksudnya begini, tahu diri. Kadang kita kan kayak nggak tahu diri ya.
seakan-akan kita itu kuat, terus kita itu mengandalkan akal kita, terus kita bilang nek aku gak ngene, gak kira ngene. Nek aku gak ngene, terus ya opo hasilnya iso ngene gitu loh. Bukan berarti kita menafikan ikhtiar. Bukan berarti kita menafikan ikhtiar. Nah, disitulah akhirnya kita tuh kurang tawakal kan kadang. Kadang kita merasa terus gimana gitu ya. Lupa gitu, agak nggak tahu diri. Contohnya mungkin kalau yang besar agak nggak tahu dirinya itu kita mau bikin hukum gitu. Gak apa-apa hukum lampu merah itu gak apa-apa, kita bikin hukum lampu merah, kita bikin rambu-rambu, itu hal-hal yang seperti itu memang di dalam dalil kita memang kan di dalam as-sunnah disebutkan bahwa gak apa-apa manusia ya seperti itu. Gak apa-apanya itu dari hadis yang sababul wurudnya, sebab turunnya itu ada persilangan kurma. Mungkin saya sudah sering cerita ya, waktu Rasulullah datang ke Madinah, kemudian para sahabat tuh apapun bertanya ke Rasulullah, termasuk untuk persilangan kurma. Kemudian oleh Rasulullah dijawab, akhirnya panennya gagal. Akhirnya Rasulullah keluarlah hadis. Apa hadisnya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau, ada yang menyebutkan bi amri, redaksinya bi amri dunyakum. Kau lebih tahu terhadap persoalan-persoalan dunia. Tapi persoalan-persoalan sudah ditunjukkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah gitu. Kita nggak usah sok-sokan bikin lain gitu, nggak usah sok-sokan bikin lain. Misalnya kayak kemarin ya ada statement, saya nggak mau menyebut nama, misalnya disebut fikih perang salib misalnya ya. Kenapa kok disebut fikih itu produknya perang salib? Karena di situ ada pembagian negara menjadi negara Islam, negara kafir atau darul harb yang boleh diperangi gitu. Nah ini sudah ijma'nya ulama, diambil digali dari dalil-dalil, dan ini juga bagaimana perilaku para Rasulullah dan juga sahabat dulu ya berijma seperti itu gitu, bersepakat dengan bentuk-bentuk negara seperti itu. Akhirnya oleh para ulama diberi istilah darul Islam, darul harb, ada yang menyebut darul kufur gitu ya. Nah akhirnya merasa berarti ini sudah nggak pas, berarti kita harus bikin fikih baru namanya fikih kebangsaan. Berarti gimana ya, kitab-kitab di pondok yang udah kadung ada tulisan itu dirombak semua, gimana bikin kitab baru gitu misalnya ya. Nah ini kan menurut saya ya itu agak tidak tahu diri kan kalau seperti itu. Nah ini kadang manusia begitu, kita itu apa ya, masih seringnya tuh kadang kurang tawakal, kita itu mengandalkan akal kita gitu, bahkan kadang mengandalkan nafsu kita. Atau kadang kita nggak tahu diri sama diri sendiri, nggak tahu diri menganggap manusia itu hebat, berarti kan sesama manusia ya. Hingga akhirnya ketika ada HIV/AIDS atau dulu ada belajar etika ke negeri mana itu, ke Italia apa ya, anggota DPR kita lah misalnya, padahal kitab-kitabnya ulama tentang adat itu banyak dan itu diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Jadi harusnya ya kalau Allah sudah nyuruh apa, kita sebagai makhluk ini yang nggak ikut menciptakan bumi gitu ya, kita nggak ikut menciptakan diri kita gitu, kita nggak punya otoritas, kita tinggal taat saja seharusnya kan gitu. Nah ini ya, jadi memang luar biasa ini frasa khalaqal insana min 'alaq. Jadi kalau kita memahami betul ya sifat Allah yang Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat taat. Insya Allah ringan gitu bagi kita itu, apa kata Allah gitu ini, ya wis, karena kita tahu diri, akal kita lemah ya kan. Terus kemudian kita ini secara individu juga lemah, bisa lupa, bisa sakit, terus juga terbatas, kita membutuhkan yang lain. Itu mungkin ya. Sehingga kalau kita tahu kita lemah, ya kita akan mudah gitu untuk menaruh harapan kepada Allah, untuk meyakini betul pertolongan Allah gitu. Kemudian meyakini betul syariat Allah. Makanya disebutkan orang yang bertakwa. Takwa itu kan maknanya melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu akan diberikan jalan keluar. Ya ja'allahu makhraja. Kenapa? Karena Al-Quran kita ini ya dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasul kita itu isinya makhraja, solusi.
Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Disebut juga yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan oleh Allah urusannya. Baik secara langsung, baik dengan kita mencari petunjuk dari syariat. Saya merasa semakin saya ngaji, semakin mudah hidup saya. Semakin mudah untuk memikirkan hal-hal besar, semakin bisa nampung banyak hal gitu. Kenapa? Karena sudah ngerti dasarnya. Kalau udah ngerti dasarnya gampang, bikin keputusan tuh gak ruwet, gak galau berlama-lama. Kadang yang bikin hidup kita itu susah kan kalau galau gitu kelamaan. Tapi kalau kita sudah punya pegangannya nih, sudah pegang betul, semakin kita memahami Islam, memahami syariat, kita tahu betul, kita pegang betul. Ada problem tuh langsung oh di sini letaknya menurut syariat. Sudah laksanakan. Mau bikin keputusan ini apa ini, ada tiga opsi. Kita langsung harusnya begini dalam hukumnya. Langsung tak selesai. Jadinya nggak galau gitu berlama-lama, semakin kita mengkaji Islam. Karena dalam Islam itu ada makhraja, gitu, ada solusi, ada kemudahan di dalam setiap urusan. Makanya opsi kita tuh cuma satu, apa? Aslimu, berserah diri. Islam itu dari kata berserah diri sudah sama Allah gitu. Dalam urusan proses ya, kita taat kepada Allah, berarti kan kita berserah diri, mentaati Allah. Dalam urusan hasil, wis berserah diri sepenuhnya. Nggak perlu ada opsi, nggak perlu ada pikiran nanti gimana kalau begini, kalau saya taat. Misalnya, ini udah gini kondisinya, terus gimana? Apakah saya harus ambil riba atau tidak? Misalnya ya, kalau nggak ambil riba nanti mati nih, atau BPJS misalnya ya. Karena saya meyakini BPJS itu asuransi yang akadnya batil, bukan cuma ada riba di situ, ada goben gitu ya. Pokoknya ada banyak hal ya yang memang tidak sesuai dengan syariat, banyak kebatilan, akad-akad batil. Waktu saya pernah sakit parah itu dan menghabiskan banyak uang ya untuk tes macam-macam, dokternya bilang tolong Bu, Ibu BPJS saja sudah. Berapa dokter nyuruh saya BPJS, saya bilang Allah nyembuhin saya dok, Allah ngasih saya sakit pasti nanti saya dikasih rezeki sama Allah untuk berobat gitu. Nah jadi apa ya, banyak kan itu kan kondisi kayak antara hidup dan mati ya. Tapi kan mati itu sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi nanti kita akan lebih tawakal gitu. Lebih mudah. Yang penting sekarang taat, urusan besok mati nggak mati, nek wayai mati. Minimal matinya itu bukan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Siapa tahu nanti kebaikan di akhirnya lebih besar gitu. Misalnya iki rugi gak rugi, bangkrut gak bangkrut gitu misalnya ya. Yang penting saat ini kita taat pada Allah. Urusan besok ternyata sama Allah ketika kita mengambil opsi taat syariat terus bangkrut beneran, ya sudah, toh Allah yang memberi rezeki. Mudah bagi Allah untuk ngambil rezekinya, untuk memberi rezekinya gitu ya, untuk berikan rezekinya, nggak sekarang ya besok. Dan ini nggak mengurangi jatah rezeki kita kalau kita nanti melihat sifat Allah yang lain ya, Allah yang mentakdirkan sesuatu, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, itu nanti kita akan lebih yakin lagi. Jadi sebagai makhluk tuh kayak ikuti aja skenario Allah gitu. Yang penting hari ini kita taat sama Allah, kita sadar diri bahwa kita itu makhluknya Allah itu ya. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai di sini dulu ya, 2 ayat sudah 1 jam, hampir jam 5 kurang 9 menit. Ini ditutup. Apa mau ada pertanyaan? Enggak gemes dulu. Takutnya gue gemes sama bertanya. Baik ya, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita kaji dan memberikan keberkahan dari ilmu yang kita kaji. Oh ini ada tadi saya lupa nggak membacakan sedikit dari Imam Ibnu Katsir, kata-kata yang sangat luar biasa ya. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, man amila bima alima razaqahullahu ilmun malam yakun ya'lam ya. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan rezeki ilmu yang belum dia ketahui. Nah, ini kata-kata luar biasa. Tapi ini tafsir ayat nanti insyaallah ayat keempat. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.